Bro, Ya Kes. lu hari ini interview ya? Iya tadi gue interview ya gitulah, gue sambil kerja nyari-nyari sela waktu buat supaya bisa dapat interview. Bentar. Lu kan kerja, ngapa interview? Lu tau lah kehidupan. Kadang-kadang gue pengen dapat yang lebih baik kan, wajar lah. Namanya manusia kan nggak ada puasnya. Bentar dulu. Ini kayaknya oke nih kita bahas nih. Nggak ada puasnya dan interview tentang dunia kerja menuju dunia kerja ya? Oke. Boleh. Apa tuh jadi? Ini lebih ke gua nanya lu ya. Hari ini lu interview di mana? Ada perusahaan ya berkaitan dengan engineering lah, karena basic gue kan engineering ya. Oke. Nah, ya intinya interviewnya tadi itu kayak ngebahas dari experience gue sebagai engineer, terus gimana gimana kalau ngadepin tim kayak gitu-gitulah, sama atau yang satu level sama gua kayak gitu-gitu, itu yang tadi ditanyain sih. Jadi lebih lebih bukan hal teknis yang ditanyain, tapi lebih bagaimana apa ya, bersikap terhadap di lingkungan pekerjaan kayak gitu. Tapi bentar deh bro, gue tuh lagi heran. Lu di tempat kerja sekarang, gue lihat ya penghasilan lu lumayan kok. Ya, lu beli-beli kayak makanan juga nggak jelek-jelek banget. Lu sering ke restoran. Ngapa lu pindah? Pikir gue enak. Ya kadang gitu loh bro, kalau misalnya kerja kan nggak, kadang-kadang nggak melulu tentang duit ya. Kadang-kadang di lingkungan kerja kita ngerasa mulai nggak satu visi, terus mulai nggak nggak cocok dengan lingkungannya. Ya jadinya kan kita ngerasa udah waktunya pindah nih gitu, Kes. Ya lu tau sendiri bro, gue nggak kerja. Ya kan lu pengusaha, gimana lu mau kerja? Iya bener, bedanya gini. Kalau gue pengusaha fluktuatif setiap bulan. Iya juga. Nah, lu kan pasti. Yang gue dengar dari orang gaji lu udah lumayan. Maksud gue, mohon maaf nih sama Seraka sama gak sih? Ya, gue rasa setiap manusia pasti ada sisi serakannya sih. Ya gue bilang tadi kan, orang orang itu sebagai manusia, ya maksudnya kita sebagai manusia pasti nggak ada puasnya. Makanya itu kenapa ya kadang-kadang bisa dibilang gue kurang bersyukur kali ya dengan pekerjaan yang sekarang, karena gaji udah oke, tapi masih mencari yang lain yang lebih oke lagi. Padahal kita juga nggak tahu di tempat yang baru bakal lingkungan kerjanya lebih baik atau enggak dari yang sekarang, kan kita juga nggak tahu ya. Bener om, maksud gue, lu nggak pernah. Lu happy aja gue liat kerja. Saben hari, saben malam lu pulang malam. Terus lu nongkrong. Kes, gue lagi di sini ya. Di bocah nongkrong lagi. Lah berarti kan duit lu ada. Lah ngapa tiba-tiba? Ya lu pengen. Ini gue nggak tahu ya. Lu yang ngelamar karena memang. Gue ada 3 poin yang gue mau tanya ya. Lu ngelamar karena lu sudah tidak nyaman. Lu ngelamar mau jadi lebih baik. Lu ngelamar iseng. Jadi gini sih bro, sampai dengan saat ini tuh sebetulnya perusahaan itu banyak yang reach out gue, bukan karena keinginan gue Sorry bro. ngelamar gitu. Mungkin bahasa reach out lebih di. Oh jadi maksudnya lagi lah. intinya ya perusahaan yang pengen, perusahaan yang nyari gue lah intinya gitu. Entah dari, lo tau lah kan di dunia serba teknologi saat ini kan ternyata itu sangat membantu ya. Kita tahu ada namanya Jobstreet, ada yang namanya LinkedIn. Ternyata berarti lu ngelamar? bukan gue ngelamar, tapi gue ngupdate profil gue. Oh, oke. Iya, profil gue misalnya gue udah pengalaman kerja di sini, ya kan. Ya gue update, terus gue pindah kemana, gue update di LinkedIn lah, di Jobstreet lah. Jadinya apa? Ya mungkin perusahaan ketika membutuhkan
seseorang di posisi yang mereka sedang buka, ya mereka ngeliat profil gue terus mereka nyari gue misalnya kayak gitu. Tapi dari 3 pertanyaan tadi gue tanya, lu masuk yang mana nih? Kalau yang interview sekarang, awalnya gue yang lamar, tapi mereka sempat menanyakan ada opportunity. Sempat gue hold, maksudnya dalam hold tuh gue gantungin lah kayak, kayaknya gue nggak pengen pindah dulu. Tapi setelah gue rasakan pekerjaan hari demi hari di tempat ini, kayak ada pikiran kayaknya gue pengen pindah deh. Balik lagi, gue masih nggak merasa puas dengan diri gue sehingga gue pengen naik level lagi gitu, Kes. Makanya bisa jadi gue kayak nanya ke perusahaan, masih ada nggak posisi itu? Kalau boleh, saya pengen ngelamar kayak gitu. Emang udah berapa bulan lu di notice? Kejadian ini sebetulnya dari Februari sih. Habis itu mereka sempat. Tunggu, gue motong. Sekarang Juli. Iya itu dia, jujur. Masih ini? Masih direspon? Apa masih butuh dengan posisi yang lu mau? Ya mereka sih masih memproses ya, gue lihat ya. Jadi ya gue pikir ya berarti mereka masih butuh mungkin ya. Saya sempat gue gantungin tuh kayak dari Februari mereka nanya. 4 bulan loh bro. Iya. April gue masih gantung, Mei gue mulai nanya. Tanya, Pak, apakah ini posisi ini masih kosong? Jika masih kosong, boleh nggak saya diproses kayak gitu ya, gitu-gitulah. Ya mereka masih proses, tapi kan balik lagi kita nggak tahu ya hasilnya akan satisfied atau mereka akan puas dengan jawaban-jawaban gue kayak gitu sih. Ya itulah dunia kerja. Banyak orang yang akhirnya pindah juga kan. Lu berharap apa dari yang lama terus lu pindah ke baru? Lu pasti dong minta kenaikan gaji pasti. Ya, entah itu kenaikan gaji, kenaikan jabatan. Oke. Dan yang paling pasti kan balik lagi ya, kita pindah kan kadang-kadang bukan karena masalah urusan duit ya, tapi kan bisa jadi karena kita mengharapkan lingkungan kerja yang lebih baik seperti itu gitu, Kes. Cuman ini gue sambil cerita pengalaman gue ya, gue juga pernah ada penyesalan waktu gue keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya, anggap aja perusahaan A ke perusahaan B gitu ya. Nah ternyata di perusahaan B nggak lebih baik. Gue pikir bakal akan ada tambahan-tambahan lain selain gaji, ternyata enggak, yang dimana di A dapet di B nggak dapet gitu. Jadi secara tahunan turun kali ya, iya jadi turun. Mungkin gaji bulanannya ada kenaikan sedikit lah, tapi setelah dihitung itu setelah setahun kok nggak naik ya, malah turun ya kayak gitu, Kes. Gitu tuh gue pengalaman yang pernah gue alami juga, makanya gue sekarang lebih teliti lagi lah setiap kali gue tanya. Misalnya itu sama karma beda-beda tipis nggak sih? bisa jadi. Oh, bisa jadi. Ya itulah makanya gue bilang itu penyesalan kan. Terus sekarang gue juga lebih detail, misalnya ke HR-nya gitu ya. Gaji ini tuh gaji THP atau bahasanya kita take home pay ya. Take home pay itu yang kita bersih kita terima. Atau ini gross kotor. Dalam arti kalau gross kan berarti kita masih dipotong pajak, dipotong BPJS, mungkin nanti ada dipotong dana pensiun gitu-gitu kan. Itu harus lebih detail lagi ditanyain, jangan sampai kita oke, 20 misalnya kita dapat 2 juta gitu kan. Ternyata 2 juta itu dipotong-potong cuma dapat 1,5 gitu. Ya kita harus pastiin tuh 2 juta itu memang bersih kita terima setiap bulannya kayak gitu sih, Kes. Berarti lu bisa dibilang perusahaan yang saat ini abis interview lu kelinci percobaan lu nggak dari kasus lu sebelumnya? Atau masalah kalau kasus lebih ke improvement gue sih. Improve ya. Ya improve supaya gue jangan sampai jangan sampai gue salah lagi nih melamar ke perusahaan yang baru seperti itu. Makanya gue pastiin kalau misalnya gross ya gue tanyain, berarti take home pay-nya jadi berapa ya kira-kira rentangnya setiap bulannya kayak gitu. Tapi buat para pendengar kita nih yang setia insya Allah ya, saran lu atau masukan lu buat yang sudah bekerja akhirnya mau pindah,
terus yang sedang bekerja dengan tingkat nyamannya, terus apa ya, yang belum bekerja atau sedang menganggur lagi mau butuh pekerjaan, minta dong tips and trick biar dia bisa ngelewatin 3 poin yang tadi gue sebutin. Ini sebetulnya setiap perusahaan tuh punya kebijakan masing-masing ya. Kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kita nggak bisa menerapkan hal yang sama selalu di setiap perusahaan yang kita lamar gitu. Karena mereka punya kriterianya masing-masing. Misalnya nih, gue sebagai engineer di let's say di perusahaan satu, mereka mencari orang yang lebih humanis, lebih bagaimana bisa dekat dengan anggotanya, dengan perusahaannya, kayak gitu kan, dengan orang-orang di perusahaan. Ada di perusahaan B, dia butuh leader yang tegas, timnya juga harus dibuat tegas, disiplin, segalanya harus disiplin, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang perusahaan ketiga yang karakternya itu bisa blending, disiplin iya, tapi juga harus humanis. Ada juga kayak gitu, bermacam-macam lah. Nah, triknya adalah ya kita pelajari dulu itu perusahaan. Jadi ketika kita lagi mau ngelamar perusahaan itu, kita perjalanan, kita riset. Ini kira-kira perusahaan tuh gaya atau budaya kerjanya tuh itu kan yang buat experience kayak lu. Nah, ini fresh kita graduate. sama fresh graduate pun kita harus riset dulu dong. Pertanyaan gua, dia mau dapat kerja ya syukur. Ya benar juga. Cuman kan kita juga jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang kita nggak tahu tapi ternyata pas dijalanin ternyata nggak sesuai gitu loh. Sebagai fresh graduate juga kita harus riset dong. Ya lebih gini deh, pertanyaan simpelnya gini. Gua katakanlah fresh graduate di dunia kerja. Hal pertama waktu gua kerja atau mau fresh graduate, gua tuh nggak mikirin posisi. Iya benar. Gua mah nggak mikirin itu perusahaan apa. Yang penting pada waktu itu yang gue pikirin jangka pendek, ya udah gue kerja dulu. Gue begitu waktu itu sebagai fresh graduate. Nah, kalau gue bicara searching dulu perusahaan, oke lah. Kalau mungkin ini ada beberapa case lah. Contoh ada perusahaan, dia dari universitas yang cukup besar, negeri lah. Katakanlah entah itu Jakarta, entah itu Yogyakarta. Banyak kok di beberapa medsos lah, dia malah cenderung ya memasang harga tinggi. Entah itu harga tinggi, entah itu dia ngerasa wah kemampuan gue tuh udah di atas rata-rata loh. Padahal ya mau lulusan negeri sekalipun yang mentereng, ya kalau belum kerja ya judulnya fresh graduate. Memang fresh graduate itu sama aja di mata perusahaannya. Betul. Nah maksud gue gini, kalau tadi lo bobotnya adalah kita harus pelajarin perusahaannya, ini simpel deh. Oke lah di universitas ternama dia bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau di perusahaan yang yang di universitas yang tingkatannya kayak, mohon maaf ya, yang akreditasinya B atau mungkin B- atau B+, gue nggak tahu nih poinnya. Ya kayaknya itu susah deh dia bayangin. Udah yang penting gue kerja dulu gitu loh. Jadi gini sih, emang kadang kita juga harus menyadari atas kemampuan kita juga ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan siapapun di sini. Artinya apa? Orang yang lulusan dari universitas ternama di Indonesia misalnya gitu ya, akan merasa selalu gue harus bisa dapat perusahaan yang bagus, yang mentereng, yang grade-nya grade tinggi kayak gitu. Ya nggak salah juga. Tapi di sisi lain di universitas-universitas yang mungkin grade-nya tadi lu bilang grade B gitu ya, punya mimpi bisa bekerja di perusahaan yang besar. Misalnya kan sekarang banyak ya program-program MT, manajemen training. Gue pengen MT di perusahaan A yang jelas besar, itu juga nggak salah buat gue kayak gitu. Itu sebetulnya tinggal mental kita aja sih masing-masing. Maksudnya gini, ada yang dari universitas bagus karena dia nargetin harus perusahaan-perusahaan besar, sehingga dia jadinya nganggurnya agak lama, misalnya let's say 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai mungkin akhirnya bisa dapat perusahaan yang bagus kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang dari universitas biasa aja,
Yang penting kata lu tadi bilang, yang penting gue kerja dulu deh, mau digaji UMR kayak di bawah UMR kayak gitu. Yang penting gue kerja juga ada, biar dia nggak nganggur lama, bisa juga kayak gitu. Sebetulnya di sini sih nggak ada yang salah ya, mau dia mau milih untuk perusahaan yang besar ataupun yang penting cepat kerja itu nggak ada yang salah. Tapi kalau untuk fresh graduate, eh, gue tidak akan memberikan opsi lu harus ngambil perusahaan yang bagus, enggak. Tapi coba untuk idealis dulu. Idealis ini dalam arti misalnya gue datang dari orang accounting gitu ya. Ya cobalah lo mencari pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk fresh graduate yang selinier sama bidang jurusan lu. Accounting ya carilah akuntansi officer misalnya kayak gitu, atau MT yang bagian finance, keuangan kayak gitu. Kalau misalnya lu datangnya dari engineering, nah cobalah lu cari MT yang berhubungan dengan engineering. Terus misalnya lu datangnya dari apa ya, misalnya ya MIPA gitu ya, carilah ya perusahaan-perusahaan yang membuka posisi untuk yang hubungannya sama sains kayak gitu. Hukum mungkin carilah ya tentang legal, atau misalnya mau larinya ke law firm ya ke law firm lah gitu. Tapi Jadi sorry ya, gue motong dikit om. Gue lihat ya, banyak ada beberapa teman-teman gue waktu gue masih kerja, dia di luar jalur Ada. lulusan dia. Ada, Contoh ada. katakanlah dia di mesin, Oke, jadi pegawai bank. ada. Nah, maksud gue apa ya? Poinnya itu sinergi nggak sih? Sebetulnya gini, makanya gue tadi yang pertama gue bilang itu tinggal mentalnya kita aja, mentalnya dari setiap anak-anak fresh graduate ini. Kalau dia mentalnya itu yang penting gue cepat kerja, gue nggak mau nganggur lama, ya memang kita bisa tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang bank itu setiap tahun tuh bukanya banyak banget. Jujur aja, temen gue nih Cash lulusan engineering juga, Sorry. akhirnya kerja di bank. Ini di bank yang notabene swasta apa yang plat merah? Dia plat merah temen gue kebanyakan. Himbara. Himbara. Oke, terus. Ada juga yang swasta tapi ya swasta besar gitu, ada juga. Ada juga yang malah kerja di bukan agen asuransi ya, tapi di perusahaan asuransi yang punya bank gitu, juga ada. Jadi ya itu balik lagi mentalnya atau keinginan si atau ya keinginan lah ya, keinginan atau mentalnya si anak-anak fresh graduate ini memilih untuk cepat kerja atau dia pengen tetap stay di jurusannya kayak gitu. Tapi kalau gue ngelihat, setuju nggak kiranya kalau banyak sarjana akhirnya dia memilih kerja tapi dengan memasang standar yang tinggi. Oke, balik lagi memasang standar tinggi. Kalau gua memasang standar tinggi yang dinilai adalah uangnya, menurut gue kita jangan terlalu tinggi. Karena yang kita butuhkan di awal dalam bekerja adalah pengalamannya, ilmunya. Kita udah belajar nih kuliah, let's say 4, 5, 6 tahun. Kita cuma, misalnya nih kita orang-orang sarjana belajar teori, tapi penerapan di lapangan atau penerapan di pekerjaan kita masih belum tahu nih. Ini diterapin ke dunia kerja seperti apa, ini dunia kerja seperti apa. Kita nggak ada yang benar-benar tahu. Makanya pentingnya kita di awal itu merendahkan diri, bukan merendahkan standar ya, tapi kita merendahkan diri untuk kita belajar. Oh, penerapan dari apa yang gue pelajari selama kuliah itu seperti ini. Jadi itu akan sinergi antara teori yang kita pelajari dengan praktek kita di pekerjaan. Jadinya apa? Sinergi itu akan menjadi value atau nilai dari si anak fresh graduate tadi. Akhirnya punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika dia pindah perusahaan lagi, dia sudah bisa menjual dirinya dengan nilai yang sudah dia punya, seperti itu sih. Oke, gue nanya lagi gini, simple deh. Menurut lo ada 2 sih poinnya. Boleh nggak ketika gue udah menurut di mana sih di mata lo gaji berapa yang pantas untuk seorang fresh graduate
Ini menurut lu ya. Hmm. Itu yang pertama. Berapa sih gaji yang pantas yang saat diterima untuk seorang graduate? Oke. Kita lepas dari kata-kata UMP atau UMR katakanlah. Itu poin satu. Poin kedua gini, banyak orang bilang karir gue udah mapan lu, karir gue udah sukses lu. Gitu. Ini udah bukan fresh grad ya yang kedua ini Oke, ya. yang kedua bukan, kita udah loncat ke yang sudah cukup berpengalaman. Pertanyaan gue gini, orang dikatakan mapan, orang dikatakan dia sendiri bisa mengatakan, karir gue bagus loh di perusahaan A, B, C. Kemungkinan berapa sih gaji yang mereka terima ketika seorang pekerja mengatakan, gua mapan di pekerjaan tersebut? Oke, yang pertama yang fresh graduate menurut gue, kita sebut angka nggak apa-apa. iya oke. Fresh graduate menurut gue, ini kita ambil secara umum ya. Fresh graduate nggak pasti secara umum, kebanyakan pasti belum nikah dong. Hitungannya single lah. Dan kita juga nggak bisa pungkiri bahwa pekerjaan, kalau kita mau cari kerja ya paling banyak di Jakarta ya kan. Di Jakarta menurut gue, dengan anggap aja kita nggak mikir untuk nabung lah ya, pas buat kita kehidupan itu sebetulnya nilai 6 juta 7 juta cukup. Fresh graduate. Oke. Itu di zaman sekarang ya, di tahun sekarang. Tapi kembali lagi di masa gue dulu, 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, gaji 4 juta 5 juta udah cukup. Kayak gitu. Single ya. Single ya. Itu udah jadi kita terima 4 juta. Lo 6 juta 7 juta tuh dia punya kos-kosan sendiri atau 6 juta 7 juta itu kita bayar kos juga. Oke, berarti ada cashnya kos ya. Oke, berarti bukan yang dia tinggal di sini. Dia berarti intinya perantau. Iya. Kalau yang untuk tinggal asli domisili di Jakarta. Domisili di Jakarta. Nah, ini kalau domisili di Jakarta sebetulnya 6 juta cukup lah. Menurut gue 6 juta cukup karena ya kalau misalnya di Jakarta, let's say tinggalnya di daerah Jakarta Timur, kantor di pusat kota Jakarta, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, naik motor cukup sih menurut gua. Gitu. Berarti di mata lu yang domisili di sini 6 juta lah ya? 6-7 juta lah. Oke. 6-7 juta, sorry, 6 juta kalau yang domisilinya di Jakarta ya. Tapi kalau domisilinya dari atau perantau 7 juta lah ya? 7 juta masih oke. Terus. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah itu yang pertama ya, maksud gua. Baik lagi yang tadi yang pertanyaan pertama, ya jangan pasang tinggi-tinggi lah. Gue rasa juga kalau perusahaan yang bonafit ya ngasih nilai 6 juta 7 juta juga pasti mereka mikir lah. Mikir itu dalam arti mereka juga nggak akan cuma sekedar 6-7 juta. Mereka udah mikir untuk menuju ke 7,5 atau 8 lah. Menurut gue 8 juga udah cukup bagus sih buat fresh graduate, mau itu perantau ataupun yang domisili Jakarta ya. Itu fresh graduate, makanya gue bilang belajar untuk mensinergikan antara apa yang kita pelajari di perkuliahan dengan nantinya di dunia kerja kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait yang mapan ya. Mapan ini agak sulit sih, Cash, untuk kita mengatakan mapan, karena setiap keluarga punya standar mapan berbeda-beda. Ada keluarga yang merasa gue naik motor, istri 1 anak 1 itu udah cukup. Makan pecel lele, makan di warteg, itu membuat mereka sudah cukup. Jadi kita bicara rata-rata aja. Rata-rata berarti possible-nya berapa? Berarti rata-rata itu anggap dia punya mobil, istri, anak 2 lah ya, standarnya keluarga berencana ya. Ya menurut gue nilai sekitar 12-15 masih mampu kok. Itu udah cukup mapan lah. Kayak gitu. Menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Cuman ya balik lagi tadinya seperti yang di awal gue sampaikan ya, Kes, bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas kan. Ketika gajinya naik,
muncullah keinginan baru, dia baru menyatakan inilah mapan gua. Nanti naik lagi 25 misalnya gitu, keinginannya naik dong pasti, terus dia bilang inilah mapan gua. Itu nggak akan pernah habis sih, guys. Cuman kalau misalnya berdasarkan kalau nggak salah kan pemerintah atau salah satu organisasi pernah mengeluarkan statement, orang hidup layak di Jakarta itu ya sekitar 15 juta. Itu masuk kategori mapan. Mapan dengan satu mobil, satu istri, satu anak, rumah KPR. Oh, emang istri lu mau berapa? Rumah KPR. Emang istri lu mau berapa? Satu. Nah, Gitu. kalau oke, kita nggak usah terlalu bingung. Ya. Intinya Tapi dengan standar lah rata-rata. Ya, tapi berapa jangan- sih yang menurut dia bilang, gue udah mapan ya apa? Berapa? Kita nggak usah bicara detailnya deh, yang pada umumnya aja. menurut gue nggak pernah nanya ya. Lu menurut lu Ya pantas? kan gue tanya lu, bukan nanya orang lain. Waduh, kalau gue mau bilang 50 juta juga mapan sih gue. Mapan banget kayaknya ya. Tapi kalau menurut gue sih 20-15 masih oke lah. Orang rata-rata segitu ya. Iya, Oke. menurut gue ya. Nah ini dari kita kan tadi masalah apa yang kita dapat ya dari perusahaannya. Tapi ketika kita membahas tentang pekerjaan ya, itu kan kita juga tidak terlepas dari kewajiban kita sebagai pekerja, ya nggak sih? Lu juga dulu sebelum menjadi pengusaha juga lu jadi pekerja kan. Nah, ada orang pernah bilang gini, ketika kita digaji 5 juta berikanlah hasil yang 10 juta. Jangan kita digaji 10 juta tapi ngasih hasil 5 juta kayak gitu. Kayaknya Gimana tuh? kalau lu nanya balik ke gue nih, Ya dong. kalau gue pribadi begini om, karena mungkin jalan hidup gue sama lu beda. Gue itu lulus kuliah, gue nggak kerja. Gue lulus kuliah udah ada anak 2. Ya. Nah, pada waktu itu kenapa gue bisa memberikan pertanyaan sama lu? Karena waktu itu gue yang penting kerja. Ya. Nah, gue ingat banget karir pertama gue yang bisa bener-bener menghasilkan uang. Itu gue jadi tukang servis AC. Sarjana tuh. Gaji gue waktu itu 2009. Gue tuh lulusan berapa sih? 2008 kan. Gue angkatan 2004. Gue 2004 masuk 2008. Gue 2009 itu gue cuma nerima gaji itu 1,5 juta setiap bulan tuh. setiap bulan. Beda dengan tip ya, kan gue kadang suka dapat tip di beberapa tempat. Contoh gue ngebersihin di mana. Itu. Nah terus karir gue yang kedua, gue jadi tukang AC, jadi jaga konter. Jaga konter HP. Gue sampai ada teman gue ngatain gue satu orang, gue ingat sampai sekarang. Gue nggak mau sebut namanya. Sarjana tinggi cuma jaga konter doang. Ada yang seperti itu. Itu parah tuh gajinya tuh. Berapa tuh? Lebih rendah lagi daripada 600.000 setiap bulan tuh. sebulan. Oke. Ya. Nah tapi Allah tuh nggak merem om. Akhirnya gue diangkat sama Allah. Waktu itu gue dapet kerja di daerah Lampung, DPC, Engineering Procurement Construction. Gue jadi admin dan GE staff. Admin apa? Dan GE staff. GE, General Affair. Nah, gue nerima gaji kecil tuh om. Tahu nggak? Pertama gue kerja karirnya di mana? Gue ke Cilegon. Dari Lampung tuh? Nggak, gue kerja di Jakarta. Waktu itu belum dikirim. Oh. Gue kerja dulu di Cilegon kurang lebih waktu proyek yang belum mulai 4 bulan. Oke. 4 bulan gue kerja. Stay itu di Cilegon tuh? Nggak, PP. Oh PP? Nggak tiap hari sih. 1 minggu balik. Nggak, tapi capek juga tuh. Capek juga. Apa? PP kan? PP. Setiap harinya? Nggak juga. Oh jadi Senin sampai Jumat di sana. Contoh, pengen waktu itu kan gue udah punya bini ya. Jadi kayak gue penyesuaian. Jadi kadang seminggu 2 kali pulang, tapi Sabtu Minggu udah pasti pulang gitu kan. Ya. Nah itu waktu di sana. Nah, gaji gue 1,3.
Nah, akhirnya pas dikirim ke Lampung, endingnya terakhir gue dapet gaji 4 juta. Dari situ gue kerja tuh di event organizer. Event organizer. Organizer itu di daerah Tangerang juga. Awal masuk gaji berapa? 1,5. All in. Nah, Itu sebelum lo ke IO tadi, kenapa lo bisa keluar dari IPC itu? IPC. Pertama gue mau dikirim ke Makassar Maros. Oh, ke Maros. Ya, jadi waktu itu ada pekerjaan di Maros. Oke. Ya karena kan Keberatan. sebenarnya nggak keberatan sih. Waktu itu mantan istri nggak ngelarang. Oke. Gitu karena anak 2 kan masih sedang-sedang gitu. Ya akhirnya dari IO pindah ke sebuah perusahaan swasta di Tangerang. Ya alhasil ending gue bisa nerima gaji sampai 7,5 juta. Itu antara 2012. Terus Masih kuliah tuh gua. Hah? Masih kuliah tuh gua. S2 ya. Kagak, masih S1 itu. Nah terus gue lanjut lagi di perusahaan alat berat. Ya mungkin lo tau lah ya sebutannya. Pokoknya di daerah Jakarta lah, Jakarta Timur. Utara apa timur tuh? Timur ya? Timur. Oke. Akhirnya gue pindah dari alat berat, gue pindah ke dunia yang lebih ekstrim, tire atau ban. Terus gue jalanin tugas di Makassar, itu jabatan gue lumayan. Normal lu akhirnya ke Makassar juga ujung-ujungnya. Ya, akhirnya jabatan gue mentereng dan gajinya juga lumayan. Disitulah yang ngerasa gue mapan. Oke. Gue punya gaji segini nih mapan. Gue spill lah waktu itu gaji gue 25 juta. Nah, selesai tuh balik ke Jakarta. Gue balik lagi kerja di tempat dulu ya, gajinya udah di bawah ya. Terakhir gue gajinya tuh cuma alhamdulillah ya, terakhir gue kerja tuh sebelum akhirnya gue memutuskan buat bisnis 10 juta. Nah sekarang di bisnis unlimited. Tergantung ya, bedanya gini lah. Kalau lu kerja pasti berapa besar kinerja lu yang dapat, itu yang lu akan dapat di penilaian kinerja dan karir masa depan. ya. Tapi kalau di usaha semakin lu giat ya omset ngikut. Jadi bedanya kalau di kerjaan adalah value kinerja atau value di kerjanya bagus. Kalau kita kerja, kalau orang usaha ya value-nya berupa uang sama kredibilitas, itu aja sih. Itu sih tanggapan gua secara simpelnya gitu. Makanya gue nanya nih, banyak nanya sama lu, maksudnya gue mungkin kalau secara detail kerja gue banyak lompat-lompat ya, kayak kutu loncat. Ya sebenarnya tujuannya cuman karena balik lagi gue swasta di perusahaan-perusahaan swasta, dan alasan gue pindah tuh simpelnya karena dunia gue kan marketing ya, kurang tantangan aja sih. Sama kita fair-fairan aja, omset gue nggak ngejar. Maksudnya kurang tantangan itu apa tuh? Gue tuh lebih seneng yang mobile. Oke. Mobile, terus bener-bener Tapi kayak. kepikiran nggak sih ketika ini kan baik lagi ya terkait pekerjaan, tapi pekerjaan juga tidak akan pernah terlepas dari namanya keluarga ya. Lu seneng ya mobile, kerja sama anak itu mobile. Mungkin suatu saat lu harus main ke luar pulau misalnya ya. Jadi pada waktu gua kerja pas saat ini bisnis. Saat ini bisnis. Oke. Apakah lu akan terpikirkan juga bahwa suatu saat lu nggak akan bisa lagi banyak mobile karena keluarga lu butuh lu suatu saat nanti? Poinnya gini om, seorang pengusaha di awal usahanya kita udah pasti sering turun ke lapangan. Pasti. Ini poinnya begitu. Betul. Setelah kita sudah memiliki apa ya bahasanya, kita sudah memiliki langkah yang pasti, katakanlah kita sudah, katakanlah biaya operasional dan lain sebagainya itu sudah tutup. Akhirnya untuk menambah ekspansi kita ya otomatis kan kita butuh karyawan. Nah
dari karyawan kita nambah lagi ekspansinya lebih ke otomatis biaya perusahaan meningkat. Nah, pengharapan kita ketika kita nambah orang berarti nambah omset dong. Betul. Nah, poinnya di situ. Kita akhirnya bangun sistem. Bangun sistem itu adalah berarti kan yang logikanya gini. Ini kita bicara dengan manajemen sinergi. Sinergi kan 1 tambah 1 bukan 2. Jadi 3. Contoh, saya baru paham tuh arti sinergi. Jadi intinya gini, kalau misalnya lu nggak punya karyawan, lu punya omset 1 juta. Lu punya 2 karyawan, lu berharap 2 sampai 4 dong omsetnya. Ya intinya memang di mana usaha mati-matian adalah di awal ketika kita sebagai pemilik perusahaan benar-benar harus terjun, benar-benar turun gunung. Tapi beda ketika nanti sudah cukup baik. Ya katakan yang usaha kalau misalnya kita benar-benar gigih bangunnya, nggak mungkin lah dalam waktu 2 tahun nggak ada apa-apa, nggak punya, maksudnya nggak ada sesuatu yang kita punya. Poinnya adalah seiring waktu kita sebagai owner atau CEO itu akan mengurangi mobilitas kita Suatu saat nanti. ya, karena lu udah punya tim dan kita cukup dengan Monitor. monitor, dan bahkan kita nanti kalau misalnya tim kita besar ya kita cukup 1 orang kita percaya, dia jalanin, ya kita duduk manis aja. Jadi lu hanya jadi sebagai owner, lu tinggal ngangkat direktur di perusahaan itu gitu kan? Ya kan direkturnya gua tetap tiap hari datang. Oh, enggak, karena kan sekarang kan karakter perusahaan besar kan owner sudah tidak lagi berkecimpung Betul. di mana di organisasi kan. Betul. Nah, mungkin lu juga berpikir suatu saat akan seperti itu kan. Pasti akan, tapi mungkin Butuh waktu. Dan kita sebagai pengusaha harus punya target, Om. Oh ya, kalau target pasti. Target dalam arti target ya, kita harus bener-bener nggak terlalu banyak mobil tuh kapan? Iya. Apa momen Udah mulai harus, ekspansi ya? lu mulai harus nargetin lah ya. Dalam berapa tahun lu harus punya seperti ini sehingga lu harus mengurangi aktivitas lu di luar ya kan. Oke. Terus habis itu nanti mungkin 10 tahun lagi lu harus jadi owner, lu harus angkat direktur kayak gitu kan. Ya itu nanti jangka panjang lah. Jadi gua rasa untuk ngulik gua nanti aja deh the next step. Itu pembahasannya bukan tentang karir tapi tentang benar-benar menjalankan usaha atau pengusaha. Ya, itu ditanya nanti kan. Tapi at least dari karir ini kita dari apa namanya tadi judulnya? Iya, judulnya ya karir Tadi apa? Menuju apa? Menuju dunia kerja. Menuju dunia kerja. Menuju dunia kerja ya sepertinya tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Jadi ketika kita udah ada di dunia kerja itu bisa menjadi pengusaha, menjadi pekerja. Apa kira-kira dari yang kita bahas ini di dunia kerja ini, kesimpulan apa yang bisa lo ambil? Kesimpulan mungkin kayak kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita buat konten juga kata-kata hari ini kali ya, busanya gitu. Astaga, kata-kata hari ini, gua udah gak ngerti kata-kata hari ini apa. Kalau gua gini Om, tadi lo nanya apa poinnya? Kesimpulan apa yang Kesimpulan ya itu kata-kata hari ini. Dari apa yang kita bahas hari ini? Poinnya gini, kalau gua dari sudut pandang pengusaha ya, jangan takut untuk terus bekerja di bidang apapun, karena nanti pengalaman yang tidak akan mengkhianati hasil. Poinnya di situ aja. Kalau lo Om sebagai pengkarir ya, kalau gue sih bekerjalah apa yang menjadi passion lo ya, karena awal lo bekerja sampai akhirnya lo punya pengalaman, itulah yang akan membentuk diri lo. Ya, jadi keren, tetap keep spirit, tetap terus ngembangin diri. Kayaknya cukup ya, Mas Bro ya. Udah cukup panjang banget ya kita ya. Iya, kayaknya udah over limit nih. Over. Kita akan lanjut di topik-topik yang lain. Yang lebih keren. Asik, tolong Tapi dong. di komen dong. Komen terus kasih masukan apa sih topik yang kira-kira mau kita bedah. Ya, di like juga. Di like juga, tentunya jangan bosan-bosan untuk kasih masukan kita yang membangun ya. Terus di subscribe lah. Masa subscribe kita nggak nambah-nambah ya nggak sih? Ya cuma 7 Jack saat ini. Sampai ya semoga podcast ini dibuat ya. terus berkembang lah, terus berkembang. Semoga ya bermanfaat lah buat kalian. Karena kita hanya membagi dasarnya
dari kemampuan dari pengalaman Pengalaman, yang dimiliki. betul. Ya itu aja. Oke, kalau gitu kita tutup deh. Ya nih kayaknya Kita mau udah istirahat juga. Mau istirahat juga, lu Oke. juga mau. Lu besok mau jam berapa? Ya? Nah, nggak tahu lah gue kayaknya mau Istirahat dulu lah ya. Istirahat dulu yang penting. Tapi nggak ada yang urgent kan? Nggak ada lah. So far sih aman lah. Ya sudah, gue besok soalnya ada rencana berangkat jam 7 sih. Gas. Oke. Oke, kalau gitu. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye bye. Oke, thank you.